Laptop ringan, fleksibel, murah, tapi tetap tangguh. Lenovo 300E jawabannya. Kita akan kupas tuntas kekuatan dan kelemahan yang perlu kamu tahu sebelum membeli laptop ini. Yuk kita mulai. Oke guys, Lenovo 300E generasi kedua. Ini adalah generasi selanjutnya dari generasi sebelumnya ya. Generasi sebelumnya generasi tahun 2018 ya. Sekarang sudah masuk generasi 2, dia buatan tahun 2020, 2021. Bedanya banyak ya teman-teman, dari mulai desainnya, prosesornya, dan lain-lain ada banyak. Nanti kita bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari desainnya ya teman-teman ya. Kita lihat desainnya. Ini udah mulai kekinian ya. Berbeda dengan 300E pada sebelumnya. Untuk desainnya itu terbuat dari polikarbonat ya, plastik ya. Dia di sisi sampingnya itu sudah dilapisi oleh karet. Jadi walaupun sininya plastik, sudut-sudutnya dia dilapisi oleh karet-karet pelindung. Fungsinya tuh kalau jatuh dia nggak langsung pecah atau lecet ya. Ini kayak ada bantingan, ternyata terlindungi nih kalau kamu bisa lihat. Jadi nggak langsung pecah. Kan kalau ada laptop lain tuh ada yang tidak dilindungi seperti ini, ketika ada bantingan akhirnya gompal. Untuk engselnya kokoh ya. Engselnya dia terbuat dari besi nih. Bagus. Dia bisa 360 derajat dan ini kokoh sih. Gak ada bunyi beretak-beretak ya. Biasanya kan kalau laptop yang ringkih tuh agak ngeri ya. Ini sih menurut aku oke, teman-teman. Emang sih kalau Lenovo itu terkenal untuk desain kokohnya itu bagus kalau untuk Lenovo. Cuma karena ini Lenovo 300E itu seri pelajar untuk guru-guru atau anak-anak murid ya, ini bagus. Bukan untuk bisnis kelas. Jadi bahan-bahan yang dipakainya pun bukan bahan premium teman-teman. Berbeda dengan Lenovo yang seri atas seperti ThinkPad, ThinkBook ya teman-teman. Itu bahannya dari karbon. Jadi ini di bawahnya lah untuk kaum menang mending ya. Sesuai juga dengan harganya ya teman-teman. Untuk kelebihannya teman-teman ya, kelebihannya menurut aku sih ini tuh safety. Tadi aku udah baca di website resminya, dia tahan banting dari ketinggian 75 cm. 75 cm itu seperti jatuh dari bangku ya, bangku atau meja itu masih oke. Kalau 10 meter kayaknya pasti pecah ya teman-teman ya. Untuk beratnya teman-teman, ini beratnya di 1,3 kilogram aja, jadi nggak terlalu berat teman-teman. Untuk mobilitas ini masuk ke dalam tas masih oke. Ketebalannya juga udah nggak terlalu tebal daripada generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya lebih tebal, ini udah lebih slim teman-teman. Worth it lah buat dibawa-bawa, nggak terlalu pegel karena cuma 1,3. Walaupun masih banyak juga laptop yang lebih slim lagi, tapi budgetnya juga akan lebih mahal. Untuk budget yang di harga 1 jutaan menurut aku sih udah worth it ya teman-teman ya. Panelnya juga bagus, layarnya juga bagus ya. Screen-nya dia di 11,6 inci ya. Untuk screen full ini nih, dari layarnya ini 11,6 inci teman-teman, touchscreen. Mungkin kalau dari sini ke sini ya sekitar 13 inci ya. 12,5 atau 13 inci. Tapi kalau untuk screen pastinya nih di layar ini 11,6 inci teman-teman. Untuk layarnya ini HD ya, belum full HD, dia masih HD. Tapi kelebihannya dia sudah touchscreen flip 360 derajat. Cocok buat teman-teman presentasi. Jadi ketika presentasi tinggal dibalik aja seperti ini, terus tinggal slide aja. Enaknya itu. Lanjut kita ke pengecekan keyboardnya teman-teman. Untuk keyboardnya ini saya tadi udah coba ngetik ya. Seperti biasa ciri khas Lenovo itu keyboardnya itu enak banget teman-teman. Membelnya enak, crispy juga ya. Tapi untuk laptop dengan harga segini menurut saya sih 90 ya teman-teman. Karena harganya menyesuaikan dengan kualitas ya. Lenovo-Lenovo yang high class teman-teman, yang harganya puluhan juta lebih enak lagi. Jadi harga menyesuaikan dengan kualitas teman-teman. Untuk harga yang segini dengan kualitas seperti ini menurut saya ini sangat worth it banget teman-teman ya. Terus saya juga untuk touchpadnya ini sangat sensitif teman-teman. Lembut juga dia ya, nggak kasar. Biasanya kan ada beberapa laptop itu agak sedikit bukan kasar ya, keset ya. Ini didesain lembut teman-teman. Kayak lapisannya itu ada lapisan yang nggak lengket gitu teman-teman. Jadi tanpa harus pakai minyak kayu putih gitu atau sarung tangan, ini udah licin lembut. Sekarang kita mau cek apa aja sih konektivitasnya teman-teman. Jadi di Lenovo 300E ini kalau kalian teman-teman lihat di sini ada port chargingnya. Port chargingnya ini dari Type C teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui untuk bahan elektronik khususnya di tahun 2020 itu udah hampir serentak Type C. Dari laptop, handphone semua udah Type C. Bahkan iPhone aja yang mempunyai ekosistem tersendiri udah mulai Type C yang terbaru nih. Ya, ini udah Type C teman-teman. Jadi rata-rata laptop di atas 2019 itu udah ada Type C-nya. Terusnya untuk sampingnya ini ada USB 3.0 ya teman-teman. Bedanya gimana sih? Gampang ya untuk para yang awam bedain USB 2.0 sama 3.0 itu lihatnya warna aja. Ya, warna biru ini biasanya udah 3.0 teman-teman. Kecepatannya
lebih besar dibandingkan yang warna hitam. Walaupun ada juga yang warna hitam di atasnya 3.0 teman-teman ya, ada 3.2 ya. Bahkan sekarang udah ada yang terbaru lagi ya teman-teman ya. Di sampingnya ada konektivitas HDMI teman-teman. Jadi dia bisa buat presentasi dicolok ke HDMI. Di sampingnya ini masih ada buat audio jack headset ya teman-teman. Kalau masih pakai headset kabel di sini masih bisa. Pakai TWS bisa nggak bang? Bisa. Udah ada Bluetooth-nya di sini juga ya. Lanjut ke sampingnya teman-teman. Jadi untuk seri ini bisa nambah memorinya teman-teman. Di sini nih ada SD card-nya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan pengen tambah memori ada di sini bisa. SD card micro SD. Tapi yang mikro ya, bukan yang makro. Untuk di sini ternyata ada stylus pen-nya teman-teman ya. Untuk seri ini kelebihannya ada stylus pen-nya teman-teman. Buat gambar-gambar, desain-desain kecil ya. Ini udah oke. Kita coba. Enak banget teman-teman ya. Stylus pen-nya udah include dengan stylus pen. Laptop 1 jutaan udah ada stylus pen seperti ini. Menurut aku sih udah worth it banget ini ya, teman-teman. Coba kita mau dengerin suaranya mungkin ya. Suaranya kita coba cek bagaimana sih suaranya dari laptop 1 jutaan ini. Ya dia nggak terlalu ngebas ya teman-teman ya. Nggak terlalu ngebas. Tapi untuk suaranya udah oke lah. Karena kenceng, nggak terlalu pelan juga. Nggak terlalu kenceng juga. Tapi bassnya kurang. Emang laptop ini bukan didesain untuk gaming, bukan didesain untuk dengerin musik juga teman-teman. Ya masih oke lah teman-teman ya. Oke guys, kita langsung cek kameranya ya. Untuk kameranya sih menurut saya ini sangat worth it banget ya teman-teman untuk nge-zoom meeting. Dia nggak terlalu burem kayak kamera-kamera laptop murah pada umumnya ya. Saya pernah megang juga laptop murah yang lain, nggak sampai sebagus ini. Rata-rata kamera-kamera yang lain tuh lebih burik lagi teman-teman ya. Ini adalah hasil jepretan foto saya, nanti kalian bisa lihat hasilnya. 1, 2, 3. Jadi kameranya masih sangat worth it banget ya untuk nge-zoom meeting ya, nggak malu-maluin banget. Oke teman-teman, kita langsung aja pengecekan dari CPU-nya atau prosesor unitnya teman-teman. Dia prosesornya ada di Celeron N4100 dengan kecepatan 1,1 GHz. Cuma yang menarik di sini dia sudah ada 4 core teman-teman. Jadi dari 1,1 GHz dia mempunyai 4 core. Itu setara dengan Intel Core i3 generasi ketiga, generasi keempat yang sudah mempunyai 4 core juga teman-teman. Biasanya Celeron itu hanya mempunyai dual core, tapi di Celeron N4100 keluaran tahun 2020-2021 dia mempunyai 4 core. Dan yang sangat menariknya itu adalah dia memakai daya sangat sedikit. Jadi dia tidak panas dan dia juga tahan baterai yang lama gitu. Langsung kita ke memorinya ya teman-teman. Memorinya dia ada di 4 GB dengan kecepatannya itu 2133 MHz. Nah, ini sudah sangat cukup sih untuk buka-buka aplikasi. Tadi kita coba untuk buka-buka aplikasi itu udah cepet ya, nggak lama. Ini kita buka Excel, 5 hitungan berapa detik, 1, 2, 3, 4, oke kebuka. Itu bukaan pertama, bukaan kedua biasanya jauh lebih cepat lagi. Kita buka lagi, 1, 2, 3, set. Nah, lebih cepat lagi. Lanjut kita ke performa dari disknya atau penyimpanan ya, storage. Dia storage-nya itu menggunakan MMC 64 GB. Jadi storage-nya itu hanya 64 GB. Tapi dia memberikan kapasitas tambahan melalui SD card, teman-teman. SD card-nya teman-teman bisa tambahin sampai 1 tera pun bisa. Ini kenapa kecil? Karena dia didesain untuk pendidikan aja, untuk presentasi ya. File-file Office yang kecil seperti file Word, file Excel. Kalau untuk nonton, nyimpen video tidak disarankan untuk di sini. Ya, bisa di drive ya atau di hard disk eksternal, lebih tepatnya seperti itu. Untuk GPU-nya ada di bawaan Intel HD Graphics ya. UHD Graphics 600. Untuk ini udah oke lah untuk baca-baca gambar, video, dia juga tidak terlalu jelek ya. Baik teman-teman, sekarang saya pengen mencoba game tipis-tipis ya di Lenovo 300E. Walaupun di pendapat awal saya jangan untuk main game ya, tapi ini udah oke lah, bisa. Dibilang bisa, ini bisa buat main game, tapi untuk FPS-nya nggak dapet teman-teman ya. Dia masih agak patah-patah ya. Tapi kalau dibilang bisa ya untuk main Roblox ini. Dapet lah ini di sekitar 24 FPS ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita mau bongkar dalaman laptop ini, kita lihat isinya seperti apa aja, dan saya akan memberikan tutor cara membongkar laptop Lenovo 300E Gen 2 ya teman-teman. Ya guys, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baut ya teman-teman ya. Nah, untuk buka ini harusnya pakai congkelan teman-teman. Tapi karena saya udah pro, jadi nggak usah pakai congkelan. Tapi nggak tahu deh saya pro nggak ya.
Enaknya sih dari sini nih guys nih. Nah, ini dia. Ini baterainya teman-teman. Ini motherboardnya. Motherboardnya cuma sekotak kecil ini ya teman-teman. Ini pin fleksibel ke layar. Biasanya emang kalau untuk layar touchscreen fleksibelnya seperti ini nih. Ciri-ciri layar touchscreen teman-teman. Di sini ada LAN, bukan LAN, ini WLAN. Ini WiFi cardnya teman-teman. Adanya WiFi di laptop ada karena ada ini teman-teman. Dia tidak bisa di-upgrade RAM-nya dan dia juga tidak bisa di-upgrade SSD-nya karena tidak ada slot RAM dan slot SSD. Jadi untuk seri ini RAM dan SSD permanen ya teman-teman. Nah, ini ada speakernya. Dual speaker teman-teman, speaker kanan dan speaker kiri. Di sini CMOS ya, dia simple ya, simple banget, nggak ada fan. Di sini juga tidak ada pendingin prosesor, simple banget. Kesimpulannya buat teman-teman, laptop ini masih sangat worth it banget di tahun 2025. Dengan harga 1 jutaan kamu bisa dapat fitur seperti ini. Ya, tapi cocoknya itu dipakai untuk pendidikan seperti anak belajar, guru-guru yang masih mengajar, presentasi kayak Word ya, Excel, Microsoft 2021 itu masih oke, teman-teman. Tapi tidak disarankan untuk kerja berat, teman-teman. Seperti desain 3 dimensi atau 3D Max, AutoCAD, SketchUp, dan tidak disarankan untuk gaming juga teman-teman. Laptop ini tidak kuat untuk gaming. Bagus untuk mobilitas tinggi karena daya tahan baterainya yang sangat oke sih menurut saya. Ini dari tadi kita syuting dari awal kita penuhin sampai sekarang berkurangnya cuma sedikit ya teman-teman. Sekarang masih di 77%. Kita syuting ini udah lumayan lama, dari habis isya sekitar 4 jam. Jadi cocok banget buat mobilitas tinggi yang pekerjaannya seputaran office aja teman-teman. Kesimpulannya itu dari saya. Bagaimana dari teman-teman? Apakah ada komentar atau ada tambahan dari teman-teman? Jika ada tambahan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.